Sobat semua, kali ini kita ada komunikasi lewat telepon yang sudah saya record ya, dan untuk menghargai privasi sumber, jadi ada beberapa bagian yang harus saya edit. Yuk langsung aja ya, kita simak ya, gimana sih ceritanya. Nasabah ini menghadapi tagihan-tagihan dan debt collector yang datang. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Yang nanganin, saya nggak ngerti namanya di awam, suami saya yang maju. Ini ya Allah, saya mendingan bayar daripada saya bayar 7,5 juta, saya bilang gitu. Iya. Sayang, saya duitnya mendingan udah buat bayar itu tuh Kak. Saya tuh kan pusing ya karena kredivo tuh kayak rewel banget ya kalau Iya, maksudnya datang mulu gitu kan, kan. Terus sama suami saya, kredivo tanganin aja kali. Terus suami saya bilang, oh, oke gitu kan. Terus mana 8 juta sama 18 juta total. Jadi berjuta. Gila, saya tawar lagi bang, bisa sih mbak gitu kan. Terus saya mikir tuh, saya mikir ya, walaupun saya salah tapi ya Allah gitu, jalan yang mana nih gitu, jalanin gitu maksudnya. Misalnya udah nggak usah, saya bilangnya kayak gitu. Iya, Memang sama dia, mendingan kita maju aja langsung, buat bayar maju dia sendiri. pada. Iya, misalkan ada 3 juta, ada berapa, misalkan ada banyak dan kita punya segitu, ya udah dibayarin. Kan tadi kan mbaknya disuruh tanda tangan, itu isi suratnya apa? Iya, bentar saya bacain nih. Saya benar-benar yang tadi tuh. Iya, kalau mbak nggak ada buktinya tuh, mbak mau misalkan kalau ke gini kok mbak, kalau ke polisi nggak kita bisa ke media. Iya sih, minta pengaduannya begitu. Nah, isi mbak bawa bukti ini, misalkan ya debt kolektornya meresah, saya nggak nyaman dan takut saya mbak ke polsek terdekat. Nah, dikasih perlindungan kok mbak. Nah, kalau yang DC datang sebaiknya di video itu menjaga apa ya, keselamatan. Misalkan seperti tadi mbaknya sendirian ya. Kadang kan DC ada yang halus, ada yang apa sih, menghormati, ada yang tadi kan tiba-tiba datang tegas gitu kan. Nah, takutnya kebawa emosi, dia kebawa emosi terus terjadi gitu kan. Kita nggak bisa laporan, tapi kalau untuk mencegah dan untuk laporan ke polisi juga. Nah, terus mbaknya disuruh tanda tangan, itu isi suratnya apa? Iya, bentar saya bacain nih. Ini kan dia banyak berjanji melaksanakan kewajiban pembayaran super kredit saya kepada PT Finance Indonesia yang disebut kredit tagihan debitur saya. Terus saya bilang gini dong, saya bisa bayar tanggal 25. Saya tuh kayak ibarat kata ngegas ya, saya nggak ibarat kata ngomongnya kayak tegas gitu. 5 hari. Harus pelunasan berapa itu? Pelunasan berapa? Cuman sebulan sih 1.603.000. Iya, tapi kalau nggak ada uang memang susah ya. Gini Kak, gimana ya, jujur tuh waktu saya tuh bingung, misalnya jangan sampai nama saya ya, bilang biarin namamu yang kena, masuk satu aja gitu loh, jangan sampai bawa-bawa, saya bilang. Terus suami saya udah bingung harus kayak gimana, jadi tuh total pinjol udah banget tuh hampir 100 juta di lubang, terus lubang ya. Minjem uang kantor total tuh gimana pala kita nggak mau kayak gimana, saya bilang. Aku sampai tahu nggak sih, freezer, terus apalagi kulkas, terus yang dari usaha ya yang saya bangkrut itunya. Jadi menurut saya oke lah saya jual, yang penting saya bisa ketutup semua saya. Terus sampai saya nggak sih mbak BTPN syariah, tapi itunya yang 2 minggu sekali terbayar, punya usaha UMKM. Itu saya dapat, itu saya gituan tadinya, maksudnya saya mau lunasin pelan gitu. Akhirnya saya terpaksa, kayak ibarat kata harus gimana nih, 10 juta harus dibayar. Uang
gitu, ngerti nggak, kayak ibarat kata dia putar dulu nih buat bayar ini gitu, terlibat di situ juga. Akhirnya dia bingung sampai 10 juta saya pinjam syariah, dapat tuh 8 juta, 8 juta 5 jempol 3 juta bayar yang si kayak uang nih terus segala macam tuh yang punya saya, tapi yang masih bisa dibayar. Dan saya bilang udah cukup kan. Terus tahu nggak, dalam yang sebar data itu luar biasa menurut saya, karena apa aja tuh Mbak? Banyak. Suami saya sampai berapa PK. Ilegal atau legal? Ilegal. Oh, nah kalau ilegal sih bendung ya, karena mereka semaunya sendiri. Iya. Kayak gitu. Saya udah dapat yang pihak ketiga itu. Saya yang itu yang udah saya tanganin. Saya bilang yang datang tuh ya, yang bikin surat perjanjian, saya jujur sama dia. Internal udah bilang, saya bilang gitu. Eksternal pulang, saya bilang gitu. Sampai segininya, kalian takut dipecat. Karena kalian, saya bilang. Wajar sih kalau misalnya debitur nggak bisa bayar, kalau merah ada uang mau diapain, saya bilang. Bu punya tanggung jawab, dia bilang. Saya juga istri yang harus saya nafkain. Ketika ibu nggak bayar, nah saya yang pada nggak bayar, kan saya bu yang kena pecat. Aku cerita ini dari yang satunya, saya bilang gitu. DC yang itu pernah nawarin saya buat pakai uangnya dia, saya bilang gitu. Tapi saya punya hati mas, saya bilang. Saya ini yang nanggung sendiri, nggak usah mas yang dibawa, yang punya utang sama masnya. Udah tahu sih malah mas juga saya nggak bayar, saya bilang gitu. Ya, saya juga saya bilang gini ya, mas dikasih saya sini mas, ibarat kata saya tanggal 25 saya full 1.600.000 uang 500.000, saya bilang gitu kan. Kata dia, bisa dong mbak, ini kan udah 1 juz, kata dia gitu, ini kan mau terlambat 4 bulan loh, mau lo digituin, saya bilang gitu. Mau dia digituin. Internalnya suami datang, tapi udah kayak eksternal. Pak beneran gila, saya kemarin eksternal tuh orangnya ya, saya lumayan tegas dari mereka, lebih tegas eksternalnya memang. Ya udahlah, saya juga kan. Terus kata yang ngomong kayak gini, nggak ada yang namanya orang kayak gimana. Kalau selagi kita masih bisa ada etikat bar, ya enggak. Dia bilang, saya nggak takut mas, saya bilang gitu. Kalau misalnya memang datang daripada handphone gini, saya handphone, saya bilang. Betul. Karena apa, kalau handphone kena mental saya, ganggu. Kalau di handphone mendingan datang ngomong langsung saya gituin kan. Kata, ya udah ada berapa nanti saya yang tanggung. Ini deh mas, saya bingung deh. Kemarin ada penagihan Redivo atas nama saya, dia 150.000 dulu. Saya bilang buat apa, saya bilang gitu. Buat apa? Maksudnya buat uang bensinnya dia, uang rokoknya dia sama dia. Nggak bisa mbak, kalau bayar mihan melalui orang langsung nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Harus transfer. Jangan pernah mau ya. Iya gitu loh, maksudnya dia bilang kalau aplikasi ya mbak pun bayar lewat aplikasi ya mbak, tadi gitu. Tunggu mbak, aku potong di sini ya. Ini biar jangan ada masalah di belakang setelah pembayaran. Mbaknya udah punya uang, jujur telat. Kalau udah punya uang, jangan bayar lewat ATM, jangan. Tapi langsung ke setoran. Jadi gini, ada perusahaan nakal. Jadi setelah kita lunas di BI checking itu sama dia nggak dicabut. Nah, jadi transfer ATM itu kan gampang hilang ya, gampang. Begitu juga M-Banking, kalau bukan bukti yang valid, dan kalau lewat 1 bulan 2 bulan kan udah nggak bisa lihat history di screenshot. Jadi langsung dari bank nanti pakai slip setoran, slip tunai itu pembayaran ke ini, tapi pakai slip setoran di fotokopi, agar kalau yang slip setoran buram-buram hilang masih bisa. Itu fungsinya. Kalau ternyata BI checkingnya mbaknya udah lunas, itu untuk komplain ke OJK. Oh gitu. Dia ngomongnya cara bayar ditemenin sama dia langsung gitu. Iya, biasanya ada yang begitu kan ada yang mau bayar jadinya kabur nggak bayar. Iya, makanya kan ada penipuan juga kan. Iya, betul.
pernah tunai kita ya, saya yang pernah cerita itu masukkan banget, langsung tiba-tiba langsung nagih. Saya tegesin kan, emang gini-gini, emang nggak bisa kita ngomong di dalam, langsung posisi di luar. Iya di rumah, depan di pagar saya lah istilah kata. Ini privacy loh mas. Tunaiku terlambatnya udah berapa hari lagi. Oh enggak, maksudnya sudah 100 hari Lebaran ya 5 bulan lebih ya. Banyak. Berarti udah pihak ketiga, bukan pihak atau naik. Enggak, dia datang itu baru 1 kali ini. 1 kali datang, udah nggak pergi. Memang kita pernah ngomong sama bang, katanya ya biarin lah, belum bisa dibayar juga, tadi capek sendiri, juga nggak akan kok situ-situ lagi katanya. Saya bilang, kata saya mana bang, saya bilang datang bu. Soalnya posisinya juga di sana istilahnya. Ya pokoknya kalau ada yang datang ya, kalau mentah 50.000 entah 100, kalau mau dibayarkan. Tapi kalau suruh ke orang lain atau pinjam mic-nya jangan, sudah stop. Makanya saya kesel dia ngomong gitu aja, pandemi gini jam ke orang, mana ada yang mau. Saya nggak ada. Saya nggak ada pinjam ke saudara, saya bilang. Saya bilang gitu, pinjam ke saudara, kecuali memang sebar data itu saya memang awam, kita nggak pernah jual bakal sebar data, kita juga nggak. Saya udah sama suami saya, jangan pernah main ilegal. Oke, saya bilang kalau ilegal ya saya bilang, tapi kita nggak pernah tahu, yang ngerti nggak pakai ilegal berbahaya, tapi kita nggak gitu loh. Iya. Nah, temen nggak cuman sebar data, ada modal tuh, tau nggak, orangnya kayak Ambon banget, cara ngomongnya juga Ambon, tapi baik banget. Jadi belum tentu. Biasanya kalau ada yang DC-DC yang apa itu anak-anak baru. Makanya saya bilang gini, akutin datang ke rumah malah ngajak bercanda. Iya. Saya bilang, serius, sampai ketawa sampai ya lumayan lama, 1/2 jam sama dia. Maksudnya dia tuh ngajarin kayak ibarat kata, dia aja nggak ngomong gimana nih mbak untuk pembayar, enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Dia cuma ngomong ya udah saya tunggu sampai akhir bulan ya mbak, dia cuma gitu doang. Selebihnya saya ceritain gini. Dia bilang sebenarnya tuh apa, kata dia tuh yang dia ngomong apa gitu. Sebenarnya tuh DC tuh harusnya sopan mbak, nggak boleh kayak gitu kan. Saya ceritain yang tunai itu kan. Iya. Utang-utang kayak gini tuh privasi loh, nggak boleh loh dikasih tahu siapa, dia bilang gitu. Saya bilang dalam hati saya ya gila, mendingan orang Ambon sekalian datang, ngapain takut selama ini sama orang Ambon ternyata hatinya lebih ini daripada orang-orang biasa, konyol banget, songong-songong banget gitu kan. Biasanya yang orang baru yang konyol-konyol. Kalau yang orang lama malah lebih santai karena dia tahu kalau jadi nagih itu percuma kalau disongongin ya, kan orang kan jadi malah males. Iya, emang makanya saya juga kan jadinya nggak mikir harus gimana nih gitu. Terus kita kan kalau dia mah enggak, dia dikasih solusi kalau gitu. Iya, memang ya gimana ya, namanya orang lagi kayak gini banyak banget yang terjerumus gitu kan. Ya saya juga nggak ngerti, memang galup-galup itu memang udah ciri khas orang-orang gitu loh, maksudnya di sini nggak dapat pinjaman, dia pinjam di sini dia dapat gitu. Bahkan yang satu aplikasi Brenta tuh, tahu kan mbak? Iya. Jadi kayak ada beranak pinak itu loh, bawahnya masih banyak. Ya kan itu biasanya itu karena gali lubang, tutup lubang itu karena pertama
gali di tempat lain langsung cair, gali di tempat lain langsung cair, jadi kayak kayak mudah gitu, enak banget kerasanya pertama. Iya, jadi kayak ibarat kata, oh ya udah gue nggak bisa bayar lagi, tapi gue bisa di sini. Gitu kan. Setelah ada yang macet satu, barulah kena. Nah, bener banget, gitu. Bener banget, itu begitu kan macet satu ya. Gitu. Iya, yang saya lanjutin lagi ceritanya yang pertama ya. Pas begitu udah sebar data ya, suami saya tuh nangis, ya Allah, dia nangis karena dipermalukan, maksudnya orang kantor loh dia, maksudnya di sama atasannya langsung dikirimin foto yang foto kayak gitu, tapi yang alhamdulillahnya tuh orang-orang kantor itu tuh pada baik gitu, kayak nyembunyiin gitu, ngerti nggak, cuma kayak nggak nyampein kayak gitu, nggak, cuman pas yang ada yang atasannya dia yang kayak sayang banget sama dia tuh. Dia bilang gini, ada uang kantor berapa katanya gitu. Ada terus total waktu itu dia megang 3 juta, bayarin katanya gitu. Dibayarkan sama dia. Nah, kita nggak berpikir panjang kalau itu tuh emang kagak bakal ada habisnya ya, kita kan taunya ya udah sumber data nih kita bayar ya udah lunas gitu kan. Terus akhirnya dibayar lunas tuh sama suami saya. Begitupun besokannya ada lagi. Nah, atasannya bingung dong. Iya. Ini gimana sih kamu katanya gitu. Kan kemarin udah dibayar, kok ada lagi. Terus dia juga bingung dong. Loh, oh ini aplikasi yang sama gitu kan. Kan udah gue bayar katanya gitu kan. Akhirnya dari situ dia males tuh. Jadi dia cuma kayak bayar perpanjang deh tuh kan bayarnya. Iya, tapi nggak ada habisnya. Cuma bisa. Nah, saya akhirnya ngeliat di YouTube tuh. Jujur aja saya tuh di situ pas suami saya disebar data tuh saya down, kayak ya Allah, ini kenapa jadi kayak gini gitu. Saya tuh sampai nggak keluar rumah berhari-hari, dia seminggu 2 minggu nggak keluar rumah. Kayak takut harus ngapain gitu, kayak malu, bingung, kayak frustasi. Iya. Coba kayak frustasi banget. Untung saya tuh, nah saya mikir gini, sampai saya nangis ya sama om tantenya dia. Dia kan memang udah gak punya orang tua kan. Sama om tantenya dia saya bilang, jangan disangka, kata om tantenya bilang, emang buat apa uangnya ya, namanya orang kan pasti nanya uangnya buat apa gitu kan. Ya kan pasti dong, uang sebesar itu buat apa, dia selingkuh, dia apa gitu kan pasti mikirnya. Saya jelasin, saya istrinya saya juga nggak tahu. Ya, saya jelasin di sini semua. Dia begitu kenapa? Karena dia nggak mau ngeliat istrinya menderita. Istrinya lihat susah tuh dia nggak mau. Jujur Mbak, jadi itu kita sebelum adanya pinjol ini dan sebelum adanya suami saya di PHK dari kerja yang sebelumnya, memang kehidupan kita dibilang ada ya ada. Jadi tuh saya tuh istri jadi ibarat kata udah terlanjur enak gitu ngertinya hidupnya. Iya. Nah, karena fasilitas apa yang dikasih sama suami saya, misalnya saya pinta nih, saya mau ini, aku mau ini gitu. Nah, di situ dia turutin semua kemauan istri tanpa adanya nggak dikasih gitu, kayak selalu gua kasih nih apa lu mau gitu. Nah, dari situ dia di PHK, perusahaannya bangkrut. Dari situ mulailah dia minjol. Nah, minjol, iya, karena nggak ada penghasilan. Nah, saya pun ngerti dalam keadaan, nah kita punya uang simpanan ini nih ceritanya. Uang simpanan kita juga usaha frozen food ceritanya. Iya. Nah, kita udah berjalan sebulan udah enak tuh omset 30 juta gitu kan. Tiba-tiba merosot kayak orang kayak orang lagi tinggi terus kayak dijatuhin gitu loh. Orang ya mungkin kita nggak sadar Mbak, maksudnya di situ kita nggak sadar, kita nggak sadar namanya orang gitu. Ya Allah, nggak mikir ini kenapa kayak gini gitu, nggak kayak gitu. Oke, perusahaan toko ini kita tetap adain, tapi ya itu dari uang itu. Mungkin berpikirnya suami saya kayak gitu, tapi berpikirnya saya gini, ayah udah kalau nggak ada uang udah jangan dipaksa. Oke, kita karyawan semua dirumahkan, saya bilang gitu. Udah nggak ada yang namanya pakai karyawan. Nah, ini 2 toko kita jadi 1 aja, saya bilang gitu kan. Tapi suami saya tetap kekeh, nggak mau katanya. Ini saya yakin bakal berkembang.
ini bakal ini tadi. Oke, namanya suami dong, saya bakal nurut, tapi suami ya masih semangat bisnisnya masih tinggi. Iya. Yang saya bodoh tuh gini, kenapa lu nggak mikir suami lu duit dari mana gitu loh. Itu bayar karyawan, duit dari mana, sedangkan usaha dia lagi prosok banget gitu loh. Duit dari mana, sedangkan dia nggak kerja. Tentu, betul. Iya, dia nggak kerja, dia bisanya kayak istrinya ngomong tuh kayak iya udah biarin aja gitu. Udah dong. Nah, akhirnya berarti tipe suami yang aku yang pikir nih. Dia tipe suami yang gitu. Udah istri jangan ikut mikir, aku aja. Kan ada yang banget, gitu. Tapi sebaiknya sih kalau udah jadi pelajaran kayak gini, Mbak, nanti setiap pengeluaran uang walaupun 100.000 itu jujur. Jadi ada uang masuk dari mana, keluar dari mana itu sebaiknya diomongin berdua. Karena apalagi orang-orang yang nggak tahu soal pinjol ya. Kita tadinya hutang cuma 4 juta jadi 12 juta jadi karena gali lubang. Nah, betul. Nah, kalau orang yang nggak tahu, kita percuma menjelaskan ke orang yang nggak tahu. Iya, benar banget. Nah, jadi sekarang yang penting bisa nyicil gitu aja, diniatkan lunas. Kalau diniatin nggak lunas, kita juga nggak dapat jalan rezeki. Benar. Nah, dari situ saya pindah rumah tuh, Mbak, ceritanya. Saya tadinya masih nyampur sama orang tua. Saya keluar rumah ceritanya. Saya keluar rumah, saya pindah. Begitu kita beres-beres tuh handphone nggak ada berhentinya tuh, telepon mulu handphone. Saya bingung dong, itu handphone gila ya, dari pagi loh sampai malam itu getar mulu gitu kan. Apa sih? Saya bilang gitu. Enggak, kan apa-apa, dia bilang gitu. Apa sih, serius itu apa? Saya bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, bukan apa-apa, dia bilang. Nah, Senin sebar data, Senin dia pulang kerja, langsung saya omelin, bukan saya omelin, tapi kayak, lu ngapain gitu loh. Iya, karena nggak tahu. Sampai orang tua saya tuh, sampai orang tua saya tuh, terus mau jual apa? Karena bapak saya dapet, kalau bapak saya nggak dapet nggak bakalan tahu orang tua saya. Saya bilang kan dia kan mantu, kan juga saya nggak mau melibatkan orang tua saya jadi kepikiran buat saya gitu kan. Terus akhirnya abis udah gitu kebongkar, saya bilang apa aja tunjukin ke saya, apa semua tunjukin. Terus jadi sekarang alhamdulillah dari situ uang apapun masuk, gaji dia apapun saya yang megang semua. Karena jadi tahu ya. Saya takut, saya takut. Saya jujur aja, Mbak, saya pernah mau hampir cerai sama dia gara-gara dia bohong banget sama saya gitu. Maksudnya dia udah nutupin semua itu dengan rapet-rapet, bener-bener saya nggak tahu itu handphone, tahu nggak? Jadi tuh handphone ada kode terkhusus buat si aplikasi itu loh, Mbak, di handphone. Jadi kalau kita buka kuncinya itu keluar semua aplikasi. Oh iya, ada kunci brankas. Itu di setting sama dia. Itu gila banget gak sih istrinya? Padahal tuh saya setiap hari megang handphonenya dia. Mau pulang kerja, mau berangkat kerja, mau malam itu selalu saya pegang handphone. Tapi saya nggak pernah tahu itu ada kayak gitu-gituan.